Salam Guru Penggerak. Saya Nima Dewi Dnyanawati, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Adapun rancangan aksi nyata adalah 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Refleksi. Adapun tahap perencanaan aksi nyata saya adalah menyusun rencana pelaksanaan aksi nyata, menyampaikan rencana aksi nyata kepada kepala sekolah, melakukan sosialisasi rencana kegiatan kepada seluruh warga sekolah, dan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Pada tahap pelaksanaan, yang pertama, saya melakukan pengimbasan budaya positif untuk rekan guru di SMP Negeri 2 Kuta. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu pada kesempatan kali ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, di sini saya hanya ingin menyebarkan pemahaman apa yang sudah saya dapatkan melalui pelatihan calon guru penggerak angkatan 8. Nah, di slide berikutnya ini adalah sekilas tentang saya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah mengenal saya dan sudah 3 tahun ya kita di sini. Jadi saya salah satu calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Badung dengan sangat bersemangat gitu ya Bapak Ibu ya untuk mengikuti calon guru penggerak. Jadi saya ingin menyebarkan pemahaman serta penerapan pemahaman budaya positif di sekolah. Jadi kita mulai saja, mulai dari slide-nya. Ini yang slide di depan ini adalah fasilitator dan PP saya. Ya, fasilitator saya adalah Bapak Sunarto dan yang pengajar praktek saya itu adalah Bu Wahyudari. Ibu Wahyudari adalah guru SMP di SMP 1 Kuta Utara. Adapun tujuan kegiatan saya menyebarkan pemahaman ini adalah seperti yang sudah saya bilang tadi, saya hanya ingin menyebarkan pemahaman saja, apa yang sudah saya dapatkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa meningkatkan budaya positif yang ada di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah kita ya. Beberapa budaya konsep inti dari budaya positif itu kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Ya, jadi diawali dari paradigma pelajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, positif kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ya, selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari konsep yang sudah saya sebutkan tadi. Pertama kita berawal dari pembelajaran paradigma baru. Ya, jadi di sini kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Ya, jadi di kurikulum merdeka itu dikenal dengan istilah ada pembelajaran paradigma baru. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak apa itu pembelajaran paradigma baru? Ya, pembelajaran ya. Iya, berdiferensiasi. Lagi, apa lagi kata kuncinya? Berdiferensiasi. Dengan berdiferensiasi berarti berpihak pada siswa. Kemudian sesuai dengan kebutuhan murid ya. Semua itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Jadi semuanya berawal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk pembelajaran paradigma baru itu kata kuncinya adalah terdiferensiasi. Terdiferensiasi artinya kita memberikan kepada peserta didik itu sesuai dengan kebutuhan. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh peserta didik? Ya, jadi kita dalam pembelajaran ini kita mencari yang dibutuhkan, bukan apa yang kita perlukan. Ya, jadi kita mencari apa sih yang dibutuhkan oleh murid dalam hal sekarang. Jadi itu yang akan kita ambil, kemudian dan juga disesuaikan dengan tahap perkembangan dari peserta didik. Jadi
peserta didik dalam tahap sekarang apa yang dibutuhkan, itu yang kita analisa, kemudian itu yang kita diferensiasikan. Ya. Kemudian paradigma baru ini juga berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Ya, pengembangan karakter yang apa yang akan diinginkan atau diwujudkan? Tentu saja murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Itu adalah target akhirnya. Ya, jadi kita menginginkan murid itu yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ya, itu adapun sebentar. Oke. Dari semua pembelajaran paradigma baru, dari pelajaran paradigma baru yang sudah saya lakukan itu di waktu kemarin pelajaran baru itu adalah kita melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan games. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat pada gambar di depan itu ada siswa yang sedang membuat game. Jadi dia menggunakan kertas dengan kemampuannya, dengan kreativitasnya menulis instruksi-instruksinya, juga menulis kartunya sesuai dengan imajinasinya dan petunjuk yang sudah ada. Jadi di sana kelihatan sekali perbedaan dari kemampuan anak-anak itu sendiri. Ada yang suka gambar, gambarnya akan menjadi lebih bagus. Mungkin yang tidak terlalu suka menggambar, jadi gambarnya agak kaku sedikit. Di sana kan kelihatan bervariasi sekali hasil dari kartu yang sudah dibuat itu. Ya, dengan belajar main games ini, jadi kita belajar algoritma pemrograman. Jadi dengan game dia akan menuju ke urutan-urutan langkah apa yang harus dia lakukan. Jadi dengan game dia secara tidak langsung sudah mengalami. Ya, dia sudah mengalami tentang algoritma itu sendiri. Ya, berikut ini adalah salah satu hasil dari video anak-anak. Bapak Ibu bisa tonton dulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Putri Atalina, absen 27. Perkenalkan, nama saya Putu Sipa Jonatari, absen 32. Kami akan memainkan sebuah permainan, yaitu tentukan langkahmu. Saya percepat sedikit ya. Ya, di gambar ini kelihatan dia langsung mencoba dari permainan yang sudah dibuat. Jadi anak-anak langsung mencoba. Di sana dia berkreasi menggunakan warna, terus tulisannya juga disesuaikan dengan kreativitas anak-anak itu sendiri. Jadi pembelajaran dengan algoritma, jadi dia langsung mempraktekkan dengan permainan. Yang ini adalah salah satu tugas murid juga. Dia juga mempraktekkan bagaimana bermain itu sendiri. Jadi di sini saya membebaskan murid itu mau membuat videonya seperti apa sesuai dengan kreativitasnya. Jadi tidak ada paksaan untuk anak itu harus membuat yang seperti apa yang kita mau. Jadi saya membuatnya memberikan kebebasan kepada murid mau berkreasi seperti apa. Ya, ini juga salah satu anak-anak juga mencoba bermain ya. Kelihatan sekali perbedaan tadi hasilnya. Yang ini bentuk dari gambarnya berbeda sesuai dengan kreativitasnya. Saya percepat sedikit. Dan
dan 8. Oke, dengan pembelajaran tadi yang dengan game, jadi di sana ada rasa percaya diri anak yang muncul, ada kreativitas yang muncul, terus ada kemampuan anak juga menganalisa suatu permainan. Jadi dia di sana juga ada berpikir juga ya. Jadi benar-benar semuanya itu dilakukan oleh anak itu sendiri. Oke, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid tidak? Sudah beberapa. Oke, kira-kira pembelajaran yang berpusat pada murid itu seperti apa? Apakah pembelajaran yang bagaimana gitu maksudnya? Ada yang bisa menjelaskan dulu sedikit? Dari segi penerapan yang sudah saya tampilkan tadi di layar. Apa ya? Oke, bagus Bu Isra. Melibatkan siswa dalam setiap pembelajaran. Otomatis kalau siswa sudah terlibat dalam setiap pembelajaran, siswa akan merasa senang, dia akan merasa nyaman. Dari situlah akan munculkan pembelajaran itu yang berpusat pada peserta didik. Ya, oke. Di sini adalah paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Ya, kita awali dari stimulus respon. Dalam Bapak Ibu pernah dengar stimulus respon? Pernah dengar? Kalau dulu namanya stimulus respon, kalau sekarang kita kenal dengan teori kontrol. Ya, kalau dalam stimulus respon itu seolah-olah orang lain itu bisa kita kontrol, kita bisa mengendalikan. Ya, terus sehingga kita itu merasa bahwa orang itu bisa berubah sesuai dengan kemauan kita. Padahal itu sebenarnya suatu hal yang tidak mungkin, ya, itu suatu hal yang tidak mungkin. Kita tidak bisa merubah orang itu sesuai dengan kemauan kita atau keinginan kita. Ya, orang itu akan berubah jika dia memiliki keinginan sendiri untuk berubah. Ya, jadi jika dia memiliki keinginan sendiri untuk berubah, maka mereka akan berubah dengan sendirinya. Ya, jadi kita itu stimulus respon dan teori kontrol itu sangat bertolak belakang. Ya, jadi dulu kita menjalankan stimulus respon, semua kita yang atur seperti itu, kita maunya ini, anak harus mengikuti ini, gitu. Kalau dalam teori kontrol kita tidak bisa melakukan itu. Kita harus mengedepankan motivasi dari murid itu sendiri. Kalau kita meyakini bahwa jika murid itu sudah termotivasi dari diri sendiri, maka dengan otomatis dia akan meyakini dan dia akan mau berubah. Ya, itu konsepnya. Kemudian ada beberapa yang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, yang pertama, ilusi mengontrol murid. Ya, dimaksudnya di sini itu adalah kita berimajinasi kalau kita itu bisa mengontrol murid, padahal kita tidak bisa mengontrol murid, ya kan? Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita terus memberikan penguatan seperti itu aja kepada murid, padahal murid itu belum tentu juga mendengarkan apa yang kita sampaikan jika dia tidak memiliki motivasi dari dirinya sendiri untuk mendengarkan. Ya, oke. Miskonsepsi yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, Bapak Ibu pernah membuat murid menjadi merasa bersalah? Pernah? Itu kalau saya sendiri, saya terus terang sering melakukan itu, Bapak Ibu. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering sekali bertindak sebagai membuat murid itu merasa bersalah. Jadi saya seolah-olah menempatkan murid itu yang salah. Jadi saya memberikan, kamu itu kenapa kamu gini. Jadi saya membuat murid itu menjadi merasa bersalah, padahal itu sebenarnya sesuatu yang sesuatu yang salah. Itu tidak benar. Kita tidak bisa membuat murid itu menjadi rasa bersalah, karena dengan rasa bersalah dia akan tidak ada efek jera yang muncul. Ya, dia tidak akan menjamin murid itu tidak mengulangi kesalahannya. Oke. Keempat, ilusi berikutnya itu adalah bahwa orang dewasa memiliki
hak untuk memaksa. Nah, ini biasanya yang sering kita lakukan. Ya, kita merasa bahwa karena kita lebih tua dari murid, jadi kita wajar memberitahu murid. Ya, padahal itu sebenarnya suatu anggapan yang salah. Ya, kita tidak bisa beranggapan, oh baru tua, kita semena-mena kepada murid seperti itu, enggak. Jadi kita tidak bisa bersikap seperti itu. Oke, setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Jadi kita sebisa mungkin meninggalkan miskonsepsi yang seperti itu. Oke. Nah, di sini adalah perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Pada slide di depan itu sudah ditampilkan bahwa pada stimulus respon realitas atau kebutuhan kita itu sama. Pada teori kontrol, realitas dan kebutuhan kita itu berbeda. Maksudnya di sini pada stimulus respon kita menganggap bahwa guru dan murid itu kebutuhannya sama, padahal tidak sama. Murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, sesuai dengan perkembangannya. Ya, kita harus menyadari itu bahwa murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian stimulus yang berikutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Ya, guru murid melihat yang sama, padahal itu sebenarnya salah. Kalau dari segi teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ada yang melihat dari cara pandang satu, ada yang melihat dari cara pandang yang lain. Jadi mereka memiliki gambaran yang berbeda-beda. Di situ maksudnya. Oke, kemudian yang berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh menganggap bahwa orang itu harus pandangannya sama dengan saya. Jadinya kita memaksa orang itu untuk memiliki pikiran yang sama dengan kita. Padahal itu sebenarnya sesuatu yang salah. Dalam teori kontrol, kita yang harus memahami pandangan orang itu. Kita yang harus mengerti bagaimana pandangan orang itu, bagaimana pandangan murid itu. Ya, jadi itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi kita dalam stimulus respon menganggap kalau murid berperilaku buruk, ya pasti salah. Padahal ada alasan kenapa murid itu melakukan perilaku seperti itu. Mungkin ada suatu kebutuhannya dia yang tidak terpenuhi. Itu yang harus kita pahami. Jangan ujung-ujung langsung, oh kamu salah. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita harus selami dulu apa permasalahannya. Karena setiap murid, kalau dia melakukan sesuatu, pasti dia memiliki tujuan. Tujuannya itu yang kita selami, itu yang kita pahami. Apa sebenarnya tujuannya dia. Oke. Kemudian berikutnya orang lain bisa mengontrol saya, itu pada stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke, di sini jelas ya, hanya kita. Jika kita sudah yakin, jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak akan dikontrol oleh orang lain. Seperti itu ya. Jadi kita meyakini diri kita sendiri, percaya dengan diri sendiri. Itu maksudnya. Kemudian pada stimulus respon saya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi paksaan itu tidak dibenarkan. Kita tidak dibenarkan memaksakan. Jadi kita itu harus berkolaborasi, berdiskusi, menemukan apa masalah dari murid, kemudian menyelesaikannya secara berdialog. Ya, jadi seperti itu, tidak ada paksaan anak itu harus begini. Tidak ada seperti itu. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ya, kita selalu berpikir kalau kita sudah bisa mengubah murid, mengontrol murid, berarti kita menang. Kalau kita tidak bisa mengontrol, oh berarti kita salah. Nah, itu kalau di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol tidak ada menang kalah, tidak ada salah benar seperti itu. Jadi semuanya itu menang.
Ya, murid bisa terselesaikan masalahnya, kita bisa menyelesaikan permasalahan murid sesuai dengan kebutuhan murid itu apa. Seperti itu. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa? Bisa saya lanjut? Bisa? Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini adalah salah satu materi yang ada di modul 1.4. Ya, pada modul 1.4 itu ada disiplin positif. Kira-kira sebelum kita lanjut ke disiplin positif, kira-kira disiplin itu apa? Disiplin peraturan, ya. Iya, taat terhadap peraturan, tata tertib, itu ada ya. Kalau kita udah ngomong disiplin pasti erat kaitannya dengan peraturan, tata tertib, hukuman, gitu ya. Oke, jadi disiplin itu jika kita ambil dari pernyataannya Suharsini Arikunto, itu disiplin itu adalah suatu kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa ada paksaan dari pihak luar. Itu disiplin. Nah, pada awal pembentukan disiplin itu semua berawal dari disiplin diri. Ya, dari intrinsik, dari dalam. Jadi disiplin itu pembentukannya itu dari dalam diri. Kemudian tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Jadi setelah dia sadar diri, dia tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Oke. Kemudian tanggung jawabnya itu terhadap nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang dia yakini. Ya, nilai-nilai yang dia yakini sehingga dengan nilai-nilai itu bisa memunculkan motivasi pada diri murid. Ya. Oke. Salah satu cara disiplin diri, ya, melalui disiplin diri itu kita bisa mewujudkan disiplin positif. Ya, berawal dari disiplin diri. Kalau sudah ada disiplin diri, maka dengan otomatis disiplin positif bisa kita wujudkan, baik di kalangan kelas maupun di sekolah. Kalau dia sudah menciptakan disiplin diri, otomatis tumbuhnya kesadaran dari peserta didik. Kemudian peserta didik itu tidak akan mengharapkan penghargaan, imbalan ataupun pujian. Ya, dia akan melakukan disiplin itu dengan penuh keyakinan diri karena dia meyakini nilai-nilai dari kebajikannya dia. Ya, kebajikan yang dia yakini, gitu ya. Tujuan disiplin positif yaitu mewujudkan murid yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacunya kepada nilai-nilai kebajikan. Seperti yang saya bilang tadi, nilai kebajikan itu memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri murid itu untuk menuju ke perubahan yang lebih baik. Ya, jadi semoga saja dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, jadi nilai-nilai kebajikan yang disepakati itu terlepas dari agama. Ya, terlepas dari agama. Jadi yang dia yakini itu dengan otomatis akan menumbuhkan motivasi dia untuk melakukan budaya positif. Nah, tadi saya ada menyebutkan tentang nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan ada banyak macam versi. Ya, ada yang kalau yang saya tampilkan di depan itu adalah nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu tahu kan profil-profil pelajar Pancasila itu apa saja? Beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berhala mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berpikir kritis. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, berkebinekaan global. Yang keenam, kreatif. Ya, Bapak Ibu sudah tahu ya, dan memang sudah karena kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, jadi Bapak Ibu pasti sudah tahu nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Itu salah satunya. Kemudian ada lagi nilai-nilai kebajikan berdasarkan IBO Primary Years Program. Jadi nilai-nilai kebajikannya itu adalah ada toleransi di sana, ada rasa hormat,
ada integritas, ada mandiri, ya, ada menghargai, ada antusias, ada empati, ada keingintahuan, ada kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ya, itu dua hal nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada lagi nilai-nilai kebajikan menurut 9 pilar karakter. Ya, itu yang dicetuskan oleh 9 pilar karakter, ada terdiri dari cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ada nilai kemandirian dan tanggung jawab. Ada nilai kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, ya, ada dermawan, ada suka menolong dan gotong royong, ada rasa percaya diri, ada kreatif dan pekerja keras, ada kepemimpinan dan keadilan, ada baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ya, yang terakhir itu yang saya cantumkan adalah nilai-nilai kebajikan dari The Seven Essential Virtues. Oke, yang nilai-nilai kebajikannya adalah ada empati di sana, ada suara hati, ada ada kontrol diri, ya, ada rasa hormat, ada kebaikan, dan ada keadilan. Ya, dari situ berbagai macam nilai-nilai kebajikan yang ada. Ya, nilai-nilai itulah yang diyakini oleh murid untuk mewujudkan motivasi diri. Ya, dengan meyakini nilai-nilai itu, dengan otomatis dia akan melaksanakan disiplin positif atau dia akan melaksanakan kayak yang nilai yang dia yakini. Tidak ada unsur paksaan ataupun pengarahan gitu ya, arahan dari orang lain untuk melakukan itu. Jadi dia dengan sukarela, dengan motivasi sendiri melakukan, meyakini bahwa dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati itu. Ada? Oke. Saya lanjut lagi ya Bapak Ibu. Ini tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap orang hidup pasti punya kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Kita di sini tuh pun punya kebutuhan. Ya, oke. Seluruh tindakan ataupun perilaku dari murid itu semuanya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi semua mempunyai alasan. Itu yang saya bilang tadi, semua murid mempunyai alasan untuk melakukan sesuatu. Untuk apa? Ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhannya. Ya, oke. Ketika murid melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, maka mereka disebut gagal memenuhi kebutuhannya. Ya, karena dia tidak berhasil. Jadi karena dia tidak berhasil, makanya dia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat salah satu kasus. Ya, mohon Bapak Ibu perhatikan. Kasusnya adalah Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Ya, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ya, ada dari Bapak Ibu yang mau bercerita sedikit tentang kasus itu? Oke. Terima kasih Bu Ip sebetulnya. Nah, dari cerita yang Ibu paparkan tadi, nampaknya terlebih dahulu kita harus cari tahu dulu kenapa Doni bersikap demikian dengan temannya. Kenapa dia memaksa temannya untuk minta makan. Nah, mungkin ada beberapa kemungkinan, apa mungkin dia memang tidak diberikan uang jajan oleh orang tuanya, atau mungkin diberikan tapi tidak cukup, kurang. Terus yang ketiga mungkin memang ada beberapa anak yang
memang suka memaksa temannya demi kepuasan dirinya gitu. Memang ada beberapa siswa seperti itu. Jadi itu yang pertama kita perlu terlebih dahulu sama Doni. Doni kenapa sih sebenarnya? Setelah kita tahu Doni itu alasannya dia seperti apa, seperti itu, kenapa alasannya melakukan seperti itu ke temannya, baru kita mungkin bisa menentukan layanan apa yang kita berikan sama Doni gitu. Ya, kebetulan saya guru BK, jadi mungkin ada beberapa layanan yang mungkin akan saya berikan ke Doni. Kalau memang saya sudah tahu penyebab Doni seperti itu kenapa ya, seperti itu. Makasih Bu Eka. Tepuk tangan untuk Bu Eka. Oke, Bu Eka salah satu guru BK kita ya, tentu saja menangani masalah Doni itu dengan baik. Ya, tadi dipaparkan bahwa Bu Eka akan menanyakan, ya Bu Eka ya, menanyakan dulu kepada Doni kira-kira apa masalahnya. Nah, dari cerita Bu Eka tadi, jadi Bu Eka menyimpulkan bahwa Doni itu bisa tidak dikasih uang jajan karena dia belum makan. Ya, karena dia belum makan dan tidak dikasih uang jajan, jadi dia meminta makanan kepada temannya. Oke, Bapak Ibu yang lain ada punya pendapat yang berbeda? Apakah Bu Mul? Terima kasih Bu Git. Mungkin tanggapan Isyan hampir mendekati sama dengan Eka ya, sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada si Doni ini. Setelah diketahui permasalahan yang ada, kemudian layanan apa yang bisa diberikan kepada Doni. Yang pertama tadi disebutkan kemungkinan, ini masih kemungkinan. Apakah anak yang bersangkutan itu memang tidak diberikan bekal oleh kedua orang tuanya? Kemudian yang kedua mungkin menahan rasa lapar, dia sudah tidak sanggup lagi. Apakah dia memang punya karakter yang memang beda dengan yang lain, suka menekan orang lain sehingga dia merasa sok berkuasa itu. Nah, sehingga dalam hal ini sistem pelayanan yang perlu diberikan oleh pihak BK itu harus tepat tentunya ya. Tidak hanya kita menanyakan masalah alasannya saja, tapi penanganan pelayanan yang harus diberikan itu seperti apa gitu. Oke, terima kasih, itu saja. Kasihkan untuk Bu Mul dong. Oke, terima kasih Bu Mul. Berarti Bu Mul di sini lebih menekankan ke alasannya dia ingin merasa dihargai gitu ya Bu ya. Ya, menguasai orang lain. Ya, dia ingin bahwa dia tuh diakui oleh temannya. Dia merasa bahwa dia tuh berkuasa gitu. Jadi Bu Mul memandang dari segi berkuasa, ya, pribadinya. Oke, bagus Bu Mul. Terima kasih teman-teman sudah menjawab kasus tadi. Itu benar sekali ya. Kita bisa menilai murid itu dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Nah, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti yang kita yakini tadi, setiap murid itu melakukan sesuatu pasti berdasarkan kebutuhan. Ya, sekarang kita akan pelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, 5 dasar kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Atau kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, yaitu adalah kebutuhan hidup. Ya, ada kebutuhan terhadap akan perasaan aman, ya, yang seperti itu. Jadi itu termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Saya lanjut lagi. Kebutuhan dasar yang kedua itu adalah kebutuhan untuk diterima. Ya, kebutuhan untuk diterima ini adalah kebutuhan psikologis. Ya, kebutuhan psikologis di sini dia ada keinginan untuk disayangi, ya, diterima, ya, diterima di kehidupan sosialnya. Jadi kebutuhan itu, kebutuhan untuk diterima itu
dia akan merasa murid itu bagian dari suatu kelompok, ya. Iya benar, ingin mendapatkan pengakuan di kelompoknya masing-masing. Jadi kebutuhan ini dia ingin tetap terhubung dengan yang lain, misalnya dengan temannya, dengan keluarga, pasangan hidup atau siapapun dia berinteraksi. Ya, oke. Berarti anak-anak yang memiliki kebutuhan ini dia biasanya akan disukai teman-temannya. Dia itu dekat dengan orang tuanya. Ya, dia biasanya belajar itu suka kepada gurunya. Terus teman sebayanya itu sangat penting. Punya teman itu sangat penting karena dia anak dengan kebutuhan untuk diterima ini, dia suka bergaul. Ya, jadi jika anak-anak memiliki kebutuhan untuk diterimanya ini dipenuhi, dia akan supel, bisa bergaul di mana saja. Ya, oke. Kebutuhan dasar yang berikutnya itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kalau kita ngomong kebutuhan dasar atas kemampuan, berarti di sini ada berhubungan dengan kekuatan dari orang itu sendiri, kemampuan dari orang itu sendiri. Ya, jadi dia akan menjadi orang yang terampil, punya prestasi yang ingin diakui, kemudian dia ingin didengarkan untuk untuk harga dirinya sendiri. Ya, jadi kebutuhan ini bisa kebutuhan yang ingin dihargai, terus bisa membuat perbedaan antara dia dan temannya karena dia punya kemampuan, ya, dia ingin merasa diakui oleh orang lain, jadi ingin dihormati juga oleh orang lain. Kemudian dia ingin bahwa dengan adanya dirinya itu membuat pengaruh untuk teman-temannya. Ya, jadi anak-anak yang memiliki kebiasaan seperti ini, dia akan cenderung menjadi pemimpin. Dia akan menonjol dengan teman-temannya, ya. Dia itu akan suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru, ya. Dan dia akan kecewa jika melakukan kesalahan. Jadi tipe-tipe ini adalah tipe-tipe orang pemimpin, perfeksionis, ya. Tidak akan coba-coba, mempunyai perencanaan yang matang seperti itu, ya. Saya lanjut lagi. Kebutuhan dasar berikutnya itu adalah kebutuhan akan pilihan. Ya, kebutuhan akan pilihan ini adalah bisa kemandiriannya, otonomi. Jadi dia memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup dari seseorang. Ya, jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka itu mereka perlu banyak bergerak, dia perlu mencoba-coba, jadi dia akan mengambil segala pilihan yang ada dengan mencoba setiap pilihan seperti itu. Jadi dia akan memiliki pengalaman di setiap pilihan yang dia miliki. Ya, jadi dengan anak seperti ini dia akan senang mencoba hal yang baru dan membuat hal itu menjadi menarik. Ya, jadi orang-orang dengan pilihan ini dia akan tertantang untuk mencoba hal-hal baru dan akan melaksanakan itu dengan semenarik mungkin. Seperti itu. Oke, kebutuhan yang berikutnya itu adalah kebutuhan untuk merasa senang. Ya, kebutuhan ini bisa dilakukan dengan bermain. Ya, bisa dilakukan dengan tertawa. Ya, dengan kita bermain, kita akan menikmati setiap kegiatan yang kita lakukan. Ya, Bapak Ibu sering kan mengajak anak-anak bermain dalam pembelajaran? Ya, pasti ya Bu ya. Oke, kalau tidak ada permainan, anak-anak akan merasa bosan. Ya, kalau sudah kebutuhan akan rasa senangnya ini dipenuhi, maka anak-anak itu akan menikmati apa yang dia lakukan, tidak ada beban. Dia akan bisa fokus terhadap pembelajaran kalau kita kaitkan di kelas. Jadi anak-anak dengan pemenuhan kebutuhan untuk rasa senang ini, dia akan suka mengoleksi barang, suka bergurau, karena di setiap game itu ada canda, tawa, dan senang seperti itu ya. Jadi dia akan tertawa lepas gitu ya dalam setiap kegiatan. Dan dia juga orang-orang yang seperti ini nih kadang
dia serius pun bisa kita menganggap sebagai lucu, karena dia bisa menempatkan dirinya sebagai orang yang lucu seperti itu ya. Kadang ada ya orang-orang murid-murid yang seperti itu. Jadi jika kebutuhan akan rasa senangnya dia terpenuhi, walaupun dia diam ataupun dia dengan emosi yang gimana, kita bisa menganggap itu lucu. Ya, itu adalah anak-anak atau orang-orang yang memiliki kebutuhan akan rasa senang. Oke, itu tadi kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita lanjut lagi ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Sekarang kita tanyakan dulu ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Apakah kita sudah bisa dijadikan contoh oleh murid-murid kita? Apakah kita layak dijadikan panutan? Ya. Terus apakah kita pernah melakukan sesuatu atau mendapat senyuman dari orang lain? Setelah kita melakukan sesuatu, kita mendapat senyuman, panutan dari orang lain. Coba Bapak Ibu pikir-pikir. Kemudian, apakah kita melakukan sesuatu itu untuk mendapat hadiah? Tidak? Tidak selalu ya. Oke. Atau untuk mendapatkan uang mungkin? Tidak selalu. Apakah kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Ya. Oke, itu yang kita tanyakan dulu ke diri kita sendiri. Oke, ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, kalau tadi saya menjabarkan motivasi perilaku manusia itu ada yang dari intrinsik, dari dalam diri, ya, ada yang dari luar. Nah, sekarang di sini kita mempelajari tentang 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita bersikap apa yang kita lakukan itu supaya kita tidak dihukum, gitu saja. Atau misalnya saya datang ke sekolah tepat waktu supaya saya tidak dihukum, gitu. Atau anak-anak datang ke sekolah tepat waktu supaya tidak dihukum aja. Jadi tidak ada esensi dari apa yang dia lakukan. Dia hanya menganggap bahwa saya datang terlambat supaya saya tidak dihukum. Ya, itu motivasinya dia, tidak ada motivasi lain. Oke, yang berikutnya itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke, bisa jadi. Ada juga motivasi orang itu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya, dia datang, kalau tidak datang terlambat terus, maka akan datang tambahan penghargaan, misalnya gitu. Jadi untuk mengejar penghargaan, dia rela-rela tepat waktu, gitu. Jadi tidak ada hal yang lain gitu yang dari dalam dirinya, misalnya yakin gitu bahwa dia datang bersungguh-sungguh karena tanggung jawabnya, tidak, karena dia ke sekolah hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, itu motivasi yang kedua. Kemudian motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, pada tahap ini kita menjadi diri kita yang kita inginkan. Kita meyakini dan menghargai diri sendiri bahwa dengan saya melakukan sesuatu, bahwa saya tidak terpengaruh dengan imbalan apapun ataupun penghargaan atau hukuman apapun. Jadi itu murni dari dalam diri sendiri. Nah, ya. Kemudian sekarang kira-kira, nah ini ada pertanyaan di bawahnya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu berada pada tingkat motivasi yang mana? 1, 2, atau 3? Tergantung permasalahannya. Oke, secara garis besar aja Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu itu sering berada di posisi yang mana? 3? 3 bisa jadi. Yakin kita selanjutnya berada di posisi 3 ya Bapak Ibu, setuju? Untuk guru rasanya itu. Ya, 3 ya. Bapak Ibu di sebelah sini setuju yang 3 ya. Kita meyakini bahwa motivasi kita melakukan sesuatu itu adalah untuk menjadi diri sendiri atau menghargai diri sendiri, ya, supaya kita meyakini nilai-nilai yang kita percayai.
Tidak ada unsur paksaan, ya. Jadi benar-benar dari diri sendiri keyakinan itu muncul. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi hukuman dan penghargaan. Ya, sebelum lanjut ke hukuman dan penghargaan, kita harus tahu dulu 3 hal. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, Bapak Ibu pernah dengar hukuman? Pernah ya? Hukuman itu merupakan sanksi, ya, sanksi dari suatu pelanggaran. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi juga sanksi atau tindakan dari pelanggaran. Nah, cuma bedanya. Nah, sekarang bedanya antara hukuman dan konsekuensi itu ada pada ranahnya, ya, pada penerapannya. Kalau hukuman itu biasanya tiba-tiba, saat itu diambil, yang kayak itu. Misalnya kita melihat anak-anak, masih ada anak-anak kita yang terlambat biasanya pagi-pagi, dan pasti itu ada di meja piket. Nah, secara tidak langsung Bapak Ibu itu pasti memberikan hukuman apa? Membersihkan kelas, lapangan, gitu ya Bu ya. Misalnya mencobot sampah-sampah atau membuang sampah. Nah, itu kan hukuman yang kita lakukan secara tiba-tiba. Ya, jadi itu termasuk hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu sudah jelas, sudah dibuat. Kalau Anda datang terlambat, maka ya itu sudah benar. Jelas Bapak Ibu bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Ya, jadi kalau hukuman itu di tiba-tiba datangnya. Kalau konsekuensi terencana. Nah, sekarang restitusi itu apa? Nah, ini restitusi ini sebenarnya barang baru juga Bapak Ibu buat saya, ya. Apalagi saya karena mengikuti CGP ini, saya jadi tahu apa itu restitusi. Ya, sebelumnya saya nggak tahu Bapak Ibu restitusi itu apa. Ya, jadi setelah mengikuti CGP, saya tahu, oh ternyata ada hukuman, konsekuensi, restitusi, seperti itu. Ya, jadi ini juga hal yang baru buat saya. Jadi setelah saya mempelajari modul di CGP 1.4, itu ada restitusi. Yaitu restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid. Ya, untuk melakukan perubahan supaya dia bisa memperbaiki kesalahannya. Ya, memperbaiki kesalahannya sehingga dia tuh bisa dengan percaya diri kembali lagi ke kelompoknya. Tidak ada rasa rendah diri, gitu ya. Tidak ada hukuman di sana, gitu. Ya, jadi hanya ada pembelajaran. Jadi kita berdialog dengan murid itu untuk memperbaiki kesalahannya. Kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, kamu harus kena hukuman ini, kamu harus konsekuensinya ini. Oh, tidak ada. Jadi di sana kita memperbaiki kesalahan yang ada pada murid. Ya. Oke. Ya, dengan harapan apa? Supaya karakter murid itu lebih kuat. Jadi dia untuk kembali ke kelompoknya itu dia menjadi lebih percaya diri. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tabel ada identitas gagal dan identitas sukses. Tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada tabel di depan, ya, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Iya, karena hukuman anak-anak harus, iya, psikisnya yang kena, ya. Oke, kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena sudah direncanakan. Oke, kalau restitusi itu pilihan. Ya, karena kita mau menyelesaikan masalah murid. Jadi kita mengajak murid untuk memilih menyelesaikan masalahnya. Kemudian di bawahnya lagi ada tidak nyaman untuk murid dan anak atau untuk jangka panjang. Dia akan merasakan, oh saya dihukum, jadi bebannya itu akan berkepanjangan. Ya, itu yang dirasakan murid kalau mendapatkan hukuman. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka pendek. Karena mereka sudah sadar kalau dia melanggar ya sudah ada konsekuensi yang didapat. Seperti itu ya. Kalau di restitusi, ini menguatkan murid.
dalam waktu jangka panjang, karena kita tidak memberikan hukuman ataupun konsekuensi, jadi kita menyelesaikan masalahnya. Jadi penguatan yang kita berikan kepada murid, menanamkan kepada murid bagaimana dia supaya tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah dilakukan. Ya. Kemudian di hukuman itu ada korban. Ya, si korban itu mendapatkan keadilan. Ya, karena dia sudah dengan melakukan terlambat yang tadi, dia sudah mendapatkan keadilannya, sudah membersihkan halaman sekolah. Ya, oke, kalau di konsekuensi korban itu bisa diabaikan. Ya, karena dia sudah tahu apa konsekuensinya. Kemudian kalau di restitusi, korban itu mendapatkan ganti. Ganti apa? Penyelesaian masalahnya. Ya, tetap di sana di restitusi itu kita menyelesaikan masalah murid secara berdiskusi. Oke, kalau di hukuman, murid atau anak itu akan merasa tersakiti. Ya, dihukum, beban, tersakiti, jangka panjang lagi. Ya, oke, kalau di konsekuensi, murid itu tidak dibuat nyaman, karena dia harus mendapatkan konsekuensi dari perbuatan yang sudah dilakukan. Nah, kalau di restitusi, murid itu mendapatkan penguatan dari Bapak Ibu guru, penguatan ke arah yang lebih baik. Ya, supaya anak-anak itu bisa berubah menjadi ke arah yang lebih baik seperti itu. Selanjutnya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyimak video 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke. Saya perhatikan dari tadi Bapak Ibu senyum-senyum aja lihat video. Ada yang seru ya? Lihat gurunya, seru lihat muridnya. Oke. Saya juga sama Bapak Ibu dalam pelajari modul ini. Saya senyum-senyum pada saat menonton video. Oh, itu yang sering saya lakukan gitu. Oh, ternyata saya tuh termasuk dalam saya merefleksi diri, betul kata Bu Mul, merefleksi diri. Oh berarti itu, iya berarti saya berada pada posisi kontrol itu. Nah dari paparan tadi sudah dijelaskan 5 posisi kontrol. Ya ada dari yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir manajer. Ya, posisi yang diinginkan itu tentu adalah di posisi manajer. Ya, dari tadi juga sempat dipaparkan kalau di posisi penghukum ciri-cirinya apa sudah dipahami tadi ya, Bapak Ibu juga sudah menyimak tadi videonya ciri-ciri dari setiap posisi kontrol itu dan akibat apa dan bagaimana kata-kata yang dilontarkan oleh guru, bagaimana guru itu menyelesaikan permasalahan dari setiap posisi kontrol itu. Ya.
Nah, sekarang ini pertanyaan yang berlaku untuk Bapak Ibu dan kita semua ya. Pada posisi manakah Bapak Ibu berada? Ayo, jujur. Tergantung. Saya memberikan pilihan. Tolong sebutkan minimal 2 saja. Kira-kira Bapak Ibu seringannya itu berada di posisi apa? 3 atau 4? Kalau Pak Dewa? Melihat dari posisi masalah. Iya, kalau disuruh milih, misalnya keseringan dari masalah yang ada itu Pak Dewa berada di posisi berapa? 3 dan 4. 3 dan 4 juga. Kita harus melihat misalnya seperti apa yang terjadi di sana. Karena dulu kan pernah ada masalah di anak kita seperti itu. Seharusnya kita melihat dulu apa permasalahan yang ada pada anak itu. Iya. Setelah itu barulah kita bisa memposisikan diri. Iya, oke. Terima kasih Pak Dewo. Benar, kita harus melihat apa masalah anak itu, kemudian kita bisa memposisikan diri seperti apa. Nah, dari teori kontrol tadi, 5 posisi kontrol diharapkan, diharapkan Bapak Ibu itu berada di posisi manajer. Ya, itu harapannya kita. Jadi kita di sini juga belajar bersama-sama bagaimana supaya kita berada di posisi manajer. Ya, terus terang kalau saya pribadi pun sangat jarang sekali, malah mungkin tidak setiap permasalahan saya selalu jadi manajer gitu ya. Enggak, saya tuh lebih ke pembuat rasa bersalah. Kadang di pemantau, karena saya suka tekan murid. Oh, kamu tuh harus gini. Oh, dengan begitu saya merasa saya menang. Setelah mempelajari modul 5 posisi kontrol, ya saya sadar bahwa apa yang saya lakukan itu tidak benar. Ya, jadi saya berada pada posisi pembuat rasa masalah, ada akibat yang ditimbulkan oleh itu dari segi murid ataupun nanti secara berkelanjutannya itu ada banyak sekali yang diakibatkan. Ya, jadi dengan mempelajari modul ini saya mulai sedikit demi sedikit memotivasi diri, menata diri supaya bisa di posisi manajer. Ya, jadi kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Hendaknya kita sebagai guru itu menerapkan posisi kontrol manajer. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Kita sepakat belajar menerapkan posisi sebagai manajer. Ya. Nah, sekarang saya punya kasus Bapak Ibu. Di sini ada kasusnya. Ayolah Ami, Uti, bagaimana sih kalian? Nah, kemarin kalian sudah janji pada ibu bukan? Kenapa mau ngobrol lagi? Sambil tertawa ringan. Nah, ya sudah, tidak apa-apa. Silakan duduk. Nanti ibu bantu kamu sambil senyum-senyum. Nah, kira-kira dengan keadaan seperti itu, posisi kontrol apa itu gurunya? Teman, betul. Dia sebagai teman. Cirinya apa? Ya, senyum-senyum, tidak apa-apa ya. Dia guru itu menganggap bahwa murid itu seperti teman. Ya, betul sekali. Bapak Ibu sudah bisa memposisikan bahwa kejadian itu adalah teman. Oke, satu lagi, Sita, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu adalah pemantau. Ya, dia memantau muridnya. Siapa yang belum menyelesaikan? Iya, itu adalah dia berada di posisi pemantau. Ya, kalimat kuncinya adalah kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, itu kata kuncinya. Ya, oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke materi yang keempat, ya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Keyakinan berdasarkan kesepakatan, benar. Nilai yang diyakini, nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, kalau peraturan kelas
kelas berarti itu adalah tata tertib yang dibuat untuk kelas itu sendiri. Oke, Bapak Ibu sudah paham ya apa itu bedanya keyakinan dan peraturan kelas. Ya. Oke, keyakinan kelas itu seperti yang bilang tadi muncul dari diri sendiri. Ya, muncul dari diri sendiri dan dia meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan yang disepakati itu akan dijalankan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sukarela, sadar diri, dengan motivasi intrinsik muncul dari diri murid itu sendiri. Ya, dengan kalau peraturan itu dibuat oleh guru. Iya, dipaksakan kepada murid. Jadi itu munculnya itu tidak dibuat secara bersama-sama. Ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Sebenarnya ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Nah, di sini yang saya bahas adalah keyakinan kelas. Ya, pembentukannya itu adalah bersifat lebih abstrak. Ya, pernyataan-pernyataannya itu pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi tidak ada dilarang, tidak boleh, ya, tidak ada kata-kata begitu, jangan, tidak ada. Jadi semuanya adalah kalimat positif. Ya. Ya. Betul. Ibu guru bahasa Indonesia pasti sudah memahami itu dengan sangat bagus ya Ibu Mongge. Ya, oke, lanjut. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi satu kalimat itu sudah mewakili beberapa pernyataan seperti itu. Jadi kita gampang mengingat, murid juga gampang mengingatnya. Kemudian keyakinan itu sesuatu yang dapat diterapkan. Ya, jadinya semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatannya. Ya, jadi semua kelas itu, semua murid itu ikut berkontribusi mengungkapkan pendapatnya. Nah, jika keyakinan kelas itu sudah terbentuk, maka perlu ditinjau kembali. Ya, karena itu akan dilakukan secara terus-menerus. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur. Bagaimana cara membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Ya, caranya murid dipersilakan untuk mencurahkan pendapatnya. Ya, jadi murid bisa dengan kertas pleno atau misalnya dengan sticky note. Kalau Bapak Ibu menggunakan teknologi boleh dengan Padlet. Ya, yang jelas setiap murid mengemukakan pendapatnya tentang keyakinan kelasnya apa. Ya, kemudian Bapak Ibu bersama murid itu mencatat. Ya, masukan-masukan itu mungkin kalau yang pakai sticky note ditempel di papan. Ya, setelah ditempel, kemudian semua murid diharapkan bisa melihat apa pendapat temannya. Ya, semua bisa melihat. Nah, kemudian Bapak guru beserta murid mengelompokkan sekarang, ya, mengelompokkan kalimat-kalimat tadi, pendapat-pendapat murid itu menjadi kalimat-kalimat yang kalau ada yang negatif bisa menjadi positif, kemudian dikelompokkan menjadi satu supaya lebih sedikit, karena tadi di dalam pembentukan keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Ya, jadi kita kelompokkan lagi. Ya, kemudian itu tadi kita tinjau ulang, ya. Setelah ditinjau ulang bersama-sama, kemudian digabungkan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini minimal antara 3 sampai 7. Ya, itu yang disarankan ya, agar tidak terlalu banyak dan juga mudah dihafal dan tidak terlalu sulit untuk dijalankan. Ya, kemudian setelah keyakinan kelas itu selesai dibuat, maka kita tinjau kembali. Apakah sudah pas, ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi, ya seperti itu. Kemudian setelah semuanya dirasa pas, cocok, baru kita menandatangani. Jadi semua murid itu wajib menandatangani keyakinan kelas. Maksudnya apa? Ini sebagai bentuk bahwa dia yakin, dia secara bertanggung jawab akan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan itu merupakan komitmen dari murid itu sendiri. Dan komitmen kelas itu untuk menjalankan keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan kelas itu selesai, akan
akan ditempel di dinding. Jadi anak-anak bisa melihat keyakinan kelasnya setiap hari untuk dilaksanakan sehingga budaya positif di kelas itu bisa tercipta. Ya? Oke, berarti sudah terlanjur dibuat, tapi tidak ada penandatanganan. Nah, keyakinan kelas itu kan bisa ditinjau setiap minggu. Ya, jika dirasa ada yang kurang, ada yang tidak pas, itu bisa diganti atau diisi tanda tangan lagi bisa. Tidak perlu sih menurut saya, Bu. Kita bisa pakai itu. Jika itu mau ditambahkan lagi boleh. Jika tidak, kita tinggal memberikan tanda tangan terhadap keyakinan itu. Kalau dengan tanda tangan kan artinya kita sepakat gitu ya. Kalau sudah ditandatangani kita sepakat bahwa peraturan itu akan dilakukan. Iya, betul. Sebagai bukti dan tanggung jawabnya terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak? Oke, kalau tidak saya lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Sebenarnya ada banyak versi yang bisa ditampilkan ya. Kalau yang di depan itu adalah nilai kebajikannya itu adalah hormat. Jadi di sana adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi nilai kebajikannya adalah hormat. Kemudian di bawahnya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian berikutnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Dari mana kita bisa mendapat nilai keyakinan ini? Dari tadi nilai-nilai keyakinan yang sudah saya tampilkan dalam tabel ya. Ada banyak nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Ya, bisa dilihat dari sana. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Bisa lanjut ya? Masih semangat? Masih? Oke. Nah, ini adalah materi terakhir, segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini sebagai satu cara menanamkan disiplin. Ya, menanamkan disiplin positif kepada murid, yaitu dengan cara dialog. Ya, dengan cara berdialog antara guru dan murid. Ya, segitiga restitusi ini juga barang baru Bapak Ibu buat saya. Dengan mengikuti CGP saya tahu kalau ada segitiga restitusi. Ya. Nah, pada di depan di situ adalah tahapan kegiatan segitiga restitusi. Yang pertama mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, ya di sini kita itu mengubah identitas anak yang gagal. Ya, mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, apa yang bisa kita katakan kepada anak-anak? Nah, itu ada di depan sudah saya buatkan. Pertama, kita bisa berkata berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, kemudian kita bisa bilang tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kita juga bisa bilang, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Oke, kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, kemudian lagi, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Atau begini, di sini Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Jadi kita di sini mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi itu yang dikatakan oleh guru. Kemudian, kamu berhak merasa begitu. Oke, yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan inilah yang digunakan pada tahap menstabilkan identitas. Ya. Lanjut, pada tahapan berikutnya itu adalah validasi tindakan yang salah. Ya, pada tahap validasi tindakan yang salah, ini maksudnya adalah semua tindakan itu pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ya, dia pasti memiliki maksud dan tujuan. Nah, kemudian pada tahap ini
biasanya kita ingin mengetahui kebutuhan murid itu sebenarnya apa sih? Kita meyakini tadi bahwa setiap perilaku murid itu pasti ada sesuatu yang ingin dipenuhi, ya, ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Disinilah kita ingin mengetahui apa sih kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh murid itu sebenarnya. Nah, itu ada di tahap validasi tindakan yang salah. Apa yang bisa kita katakan? Ya, di depan bisa dilihat, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Oke, misalnya lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu kata-katanya. Lagi, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ya, oke. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, dengan berkata seperti itu, murid itu akan mau secara terbuka mengungkapkan apa sih sebenarnya yang dia inginkan, yang dia butuhkan itu apa. Tanpa membuat murid itu menjadi merasa bersalah. Ya, dia akan dengan sukarela menceritakan, oh saya itu sebenarnya gini loh Bu, gini. Jadi dengan tanpa ada paksaan dia akan bercerita secara langsung dengan kata-kata yang sudah disebutkan tadi. Kalau sudah begini, pasti tidak akan ada murid yang merasa bersalah kok. Ya, karena kita tidak mengancam, tidak ngapain kan? Ya. Oke, lanjut. Tahapan terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini kita sudah melalui tahap 1 dan tahap 2. Ya, pada tahap ini jadi murid itu sudah siap dia melakukan atau menghubungkan nilai-nilai yang dia percaya. Ya, dia itu sudah mengerti. Kira-kira oh saya berarti harus begini. Betul, nilai apa yang harus saya yakini sekarang? Murid sudah berada di tahap itu. Nah, untuk guru, kata-kata yang bisa diberikan ke murid itu salah satunya adalah apa yang kita percayai sebagai kelas. Nah, di sini lebih menekankan kepada keyakinan kelasnya ya, Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai keyakinan yang telah kita sepakati itu apa? Nah, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Oke. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Ya. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Oke. Kemudian yang terakhir, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Nah, dengan di sini maka murid itu akan menemukan sendiri penyelesaian masalahnya. Ya, kita memfasilitasi murid dengan mengajak berdiskusi. Pada tahap terakhir, murid akan dengan sendirinya menemukan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahannya sendiri. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau dalam penerapannya sih dari sebelum-sebelumnya saya tidak pernah ya menerapkan segitiga restitusi. Tapi setelah mempelajari modul segitiga restitusi, modul 1.4, saya mulai belajar. Oh, berarti tahapan ini yang harus kita lalui dalam menyelesaikan suatu masalah. Mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Ya, itulah sebenarnya yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan segitiga restitusi. Gimana Bapak Ibu? Mau berusaha untuk melaksanakan segitiga restitusi? Kita coba bersama-sama ya. Saya belajar dan kita sama-sama belajar untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh murid. Nah, apalagi Ibu Guru BK, Ibu Eka, paling sering menangani murid. Ya, kita dalam materi ini kita diarahkan untuk menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya, Bapak Ibu setuju ya? Kita menerapkan segitiga restitusi ya, secara bertahap dan berkesinambungan ya, demi tercapainya budaya positif di sekolah kita. Oke, ini sedikit cuplikan, mungkin saya percepat ya. Ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin dengan murid. Ya, ini kasusnya adalah Dea mencontek pada saat ulangan. Lihat bawah terus, ternyata setelah ibu teliti, ternyata dia mencontek pada saat ulangan lewat HP di Google-nya. Oke,
belajar. Saya terlalu asik bermain HP. Apa menurut dia itu benar? Tidak, dulu itu salah. Kalau dia Ya, jadi di sana saya mengajak si Dea itu untuk berdialog atau berdiskusi. Kenapa dia mencontek? Alasan apa? Serta-merta kita tidak mungkin dia mencontek karena tidak bisa menjawab. Ya pasti ada alasan lainnya. Jadi itu kita mengorek informasi apa sih sebenarnya alasan utamanya. Ya, dengan menerapkan segitiga restitusi tadi. Ibu bisa lihat tadi kamu menunduk dan mencontek melalui aplikasi Google yang ada di HP. Kamu pedulikan teman yang ada di sebelah kamu, ya. Tindakan yang kamu lakukan itu merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena kamu tidak jujur pada dirimu sendiri pada saat mengerjakan ulangan informatika tadi. Ya, coba saja kamu melihat jadwal ulangan informatika. Pasti kamu sudah bisa mempersiapkan diri sebelumnya. Ya, Bu. Ya, itu adalah setiap tahapannya itu sudah terlihat jelas validasi tindakan yang salah. Ini dalam tahap validasi tindakan yang salah ya. Jadi kita mencari apa yang menjadi penyebabnya, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh si Dea. Kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lamar? Jujur, Bu. Tapi kamu mendapatkan jawaban belum? Kemudian tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan yang dia lamar itu apa? Dan dia di sini menyadari keyakinan yang dia lamar itu apa, dan dia setuju atau sepakat untuk menyelesaikan masalahnya itu lagi supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya. Saya sudah salah menggunakan HP, sudah menyalahgunakan HP yang saya miliki dan melanggar keyakinan kelas kita. Dan saya janji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Oke, itu tadi contoh segitiga restitusi yang saya lakukan. Itu adalah sebagai aksi nyata saya di modul 1 kemarin ya, dalam aksi nyata dalam penerapan segitiga restitusi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan terkait segitiga restitusi? Tidak? Oke, jika tidak ada, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini dan bersedia mengikuti acara penghimbasan yang saya lakukan. Saya minta maaf jika ada salah kata dalam penyampaian dari pemahaman tadi. Ya, saya juga di sini masih belajar ya, dan kita sama-sama belajar untuk menerapkan budaya positif di SMP Negeri 2 Kuta secara berkelanjutan. Oke, aplaus untuk Bapak Ibu semua. Halo, selamat sore. Nama saya Rahayu Dwi Jayanti. Saat ini saya sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Kuta. Tadi saya sudah mendapatkan pengimbasan tentang bagaimana budaya positif dari Ibu Wid, gitu ya. Perasaan saya untuk menerima pengimbasan itu adalah senang. Karena senangnya kenapa? Karena saya merasa mendapatkan sesuatu hal yang baru. Ini benar-benar yang baru sekali untuk saya. Walaupun sebenarnya ternyata memang sehari-hari itu memang kita sudah pernah laksanakan, cuma tidak apa yang kita laksanakan itu ternyata ada nama-namanya. Terus yang sangat yang menarik perhatian saya itu adalah tentang posisi kontrol seorang guru pada siswa. Jadi ada 5 posisi kontrol itu. Jadi saya merefleksi diri sendiri bahwa oh ternyata saya itu ada di posisi yang mana, lebih ke arah yang mana. Jadi apa yang seharusnya yang diharapkan oleh pada kurikulum Merdeka ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, itu juga sebagai refleksi untuk diri saya sendiri bahwa kebanyakan bahwa saya itu lebih banyak di antara sebagai teman atau bahkan yang satu ya posisi yang menghukum gitu. Jadi itu yang harus benar-benar refleksi untuk saya untuk berubah bahwa ada cara yang lain untuk bagaimana kita istilahnya mengubah anak tapi dengan cara yang tidak menyakiti anak. Nah,
Itu yang benar-benar suatu hal yang baru untuk saya sendiri. Itu saja sih yang umpan balik dari apa yang sudah saya dapatkan dari pembiasan tentang budaya positif yang saya terima hari ini. Terima kasih. Halo, selamat sore. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Eka Mareta Fajarwati. Saya ngajar di SMP 2 Kute. Saya sebagai guru BK di sini. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banget sama Bu Wit karena udah diajak untuk pengimbasan materinya tadi. Jujur aja saya merasakan sangat senang ya, sangat senang. Terus saya sangat beruntung banget bisa diajak untuk pengimbasan materi ini. Jadi saya tahu ada satu yang namanya segitiga restitusi. Itu sangat saya butuhkan kayaknya di bimbingan konseling. Jadi mungkin kedepannya saya akan terus gali lagi ke Bu Wit. Segitiga restitusi itu mungkin akan saya terapkan di keseharian pembelajaran di sekolah untuk layanan-layanan bimbingan konseling. Ya, terima kasih Bu Wit. Pelaksanaan aksi nyata yang kedua adalah pembentukan keyakinan kelas bersama kelas 8D. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas 8D. Ya, oke, keyakinan kelas. Ya, oke, keyakinan kelas itu sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya dulu, apa bedanya keyakinan dan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang tahu apa bedanya keyakinan dan peraturan? Kalau keyakinan apa? Kalau peraturan apa? Ada yang tahu kalau keyakinan? Keyakinan itu muncul dari diri sendiri. Ya, keyakinan itu muncul dari diri sendiri karena kita yakin. Ya, kalau peraturan? Ada yang tahu peraturan itu apa? Pernah dengar peraturan kan? Nah, di sekolah juga ada peraturan, ya kan? Siapa yang membuat peraturan? Guru atau sekolah ya. Berarti itu munculnya dari luar, bukan dari diri sendiri. Ya, jadi itulah bedanya antara keyakinan dan peraturan. Berarti kalau keyakinan, kalau sudah muncul dari diri sendiri, berarti kamu dengan penuh tanggung jawab akan melakukan keyakinan itu, ya kan? Kalau peraturan itu munculnya dari luar. Nah, oke, sudah paham dulu beda keyakinan dan peraturan? Sudah? Ya. Untuk sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat keyakinan kelas itu banyak sekali ya yang harus kita yakini. Oke, sebelum Ibu lanjut, apa tujuan kita membuat keyakinan kelas? Supaya apa? Ya, supaya kelasnya lebih tertib. Benar, kita. Supaya apa lagi? Supaya apa? Untuk apa? Merasa lebih nyaman. Ya, supaya kita belajar menyenangkan. Ya, oke. Kenapa kita buat keyakinan? Supaya tertib, supaya aman, supaya nyaman. Jadi, apa yang kamu yakini itu nanti kita curahkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Paham? Paham. Oke. Sekarang Ibu akan jelaskan bagaimana step-stepnya ya, langkah-langkah yang kita lakukan dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita akan lakukan curah pendapat. Ya, curah pendapat. Berarti kita berdiskusi. Curah pendapat di sini nanti kalian bebas mengemukakan pendapat di kertas ya. Nanti Ibu akan pakai kertas ini. Ya, nanti Ibu akan bagikan kertas seperti ini ya. Nanti kalian akan menulis apa yang kalian inginkan dalam kelas ini. Ya, jadi bebas. Kalian mau nulis apapun di sini yang jelas apa yang kamu yakini supaya tujuan kita tadi tercapai, tulis di sini ya. Semua bebas menulis satu pernyataan. Ya, pernyataan itu minimal berupa kalimat pasif. Ya, jangan ada yang dilarang kayak gitu ya. Ya, yang jelas apa yang kamu yakini, yang kamu inginkan di kelas ini terjadi, itu yang kamu tulis. Ya, paham maksudnya? Ya, oke. Nanti setelah kamu tulis pendapatnya, kamu akan ke depan menempel
di depan ya, apa pendapat kalian, tempel satu persatu di papan tulis. Nanti kalian semua akan melihat apa pendapat dari teman-temannya. Ya, setelah kita melihat pendapat dari teman-teman, nanti Ibu akan ajak kalian untuk berdiskusi. Kita kelompokkan, kita telaah lagi. Kan ada tuh, pasti ada pendapat teman-temanmu yang berbeda-beda kan. Nah, dari yang berbeda-beda itu kita kelompokkan menjadi minimal 3 sampai 7 lah maksimal keyakinan kelas. Ya, kenapa kita buat sedikit 3 sampai 7? Karena biar mudah diingat, biar mudah dipahami. Karena nanti itu akan kita laksanakan. Paham ya? Oke, setelah kita mengelompokkan, kita telah lagi. Setelah kita berhasil mengelompokkan itu, kita jadikan satu bahasa. Ya, satu bahasa yang kita pahami dengan nilai-nilai keyakinan. Ya, setelah kita sepakati bersama kalimat yang sudah kita kelompokkan tadi, kemudian kita akan menyepakati. Ya, menyepakati itu dengan cara bagaimana? Kita akan menandatangani. Ya, kita akan menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ada yang tahu kenapa kita harus menandatangani? Sebagai bukti bahwa kamu sudah setuju. Betul, sebagai bukti kamu sudah setuju dan itu muncul dari diri sendiri. Dan dengan penuh tanggung jawab akan melaksanakan keyakinan kelas itu. Ya, nanti setiap minggu kita akan review lagi apakah itu masih relevan atau apakah masih ada yang perlu dirubah, begitu ya? Oke, sudah jelas dulu langkah-langkah bagaimana kita akan membuat keyakinan kelas? Sudah? Jika sudah, mari kita mulai dengan curah pendapatnya. Ya, Ibu akan bagikan ini. Oke. Satu orang satu. Geser ke bawah, maksudnya di bawah. Semua sudah dapat kertas? Sudah. Siapkan alat tulisnya, nanti tulis apa pendapatmu. Ya, keyakinan kelas seperti apa yang kamu inginkan terjadi di kelas ini. Ya, ada yang belum dapat kertas? Tidak ya? Ini lebih. Oke. Isi nama apa nggak usah? Apa tuh? Dovina mau ambil berapa? Nanti untuk nyampe. Oke, kalian sudah selesai mengelompokkan dan menjadikan satu kalimat? Sudah ya. Oke, sekarang bisa dibacakan dulu satu-satu. Disiplin dan tepat waktu di kelas. Oke, disiplin dan tepat waktu di kelas. Berarti keyakinannya adalah disiplin. Setuju? Setuju. Lanjut. Menjaga kebersihan dan fasilitas kelas. Menjaga kebersihan dan fasilitas kelas. Berarti kebersihan. Setuju? Setuju. Lanjut. Mengikuti pembelajaran dengan jujur, kreatif, dan kerjasama yang baik. Oke, mengikuti pembelajaran. Berarti kata kuncinya jujur, kreatif, kerjasama. Setuju? Setuju. Ya, lanjut. Menghargai dan menghormati guru dan teman. Menghargai dan menghormati guru dan teman. Berarti saling menghormati dan menghargai. Setuju? Setuju. Oke, lanjut. Menciptakan suasana yang menyenangkan, inovatif, dan kolaboratif. Oke, suasana yang menyenangkan. Berarti itu kolaboratif, inovatif. Setuju? Setuju. Ya, lanjut terakhir. Siapkan diri dengan tanggung jawab sebelum pembelajaran. Oke, tanggung jawab ya terhadap tugas dan apapun kegiatan yang dibebankan ke kita. Setuju? Setuju. Oke, karena kita sudah menyepakati ya nilai-nilai yang sudah kita yakini, sekarang kita akan menempelnya. Ya, kita akan jadikan satu.
Ya, lagi buka ini. Terus apa ya? Boleh di sini satu ini. Segi satu. Di sini. Sini ya. Di mana Pak? Sini. Di sini aja. Di sini. Ya. Karena ini nanti di sini satu. Ini sini ya. Yang 7 siapa? Ya, 7 berarti di sini aja. Tekan aja. Yang banyak lagi. Nah, taruh. Kamu deh ngerasain deh. Biar di satu ini penuh. Ini. Tanda tangan dulu bawahnya. Tanda tangan. Oke. Ya. Nama saya Gita dari kelas 8D. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan kali ini, saya merasa sangat senang karena bisa menciptakan keyakinan kelas sendiri. Selanjutnya, apa sih hal yang menarik menurut saya? Menurut saya, hal yang menarik dalam kegiatan kali ini yaitu kita bisa menciptakan keyakinan kelas kita sendiri sehingga apa yang kita buat bisa sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Selanjutnya, manfaat dari kegiatan ini. Manfaat dari kegiatan ini, setelah kita membuat keyakinan kelas jadi lebih nyaman dan menyenangkan karena situasi kelas sudah terstruktur sesuai dengan keyakinan yang kita sudah buat tadi. Perkenalkan, nama saya Bude dari kelas 8D. Perasaan saya setelah mengikuti pembentukan keyakinan kelas adalah saya merasa senang ketika pembentukan keyakinan kelas ini telah usai. Setelah curah pendapat tadi, saya semakin bersemangat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas setiap hari. Terima kasih. Selanjutnya adalah refleksi dan rencana perbaikan. Selanjutnya adalah refleksi. Kegiatan pengimbasan budaya positif untuk rekan guru dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, bertempat di SMP Negeri 2 Kuta dengan diikuti oleh 12 orang rekan guru. Sedangkan kegiatan pembentukan keyakinan kelas dilaksanakan hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 bertempat di ruang kelas 8D. Dengan rencana perbaikan, terus meningkatkan kompetensi tentang budaya positif dan selalu berbenah diri, selalu berkoordinasi dengan seluruh warga sekolah, berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah setelah diseminasi, evaluasi secara berkesinambungan. Demikian video presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.